Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wafad wa'idna datul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa Ramadan diwajibkan secara spesial? Bukan puasa yang lain. Artinya kenapa hanya puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita umat Islam secara keseluruhan oleh Sekjen PBNW yaitu Profesor Dr. Haji Fahru Rozi Dahlan Pihak. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Perlu dijawab pertanyaan ini dengan mengedepankan argumentasi logis dan filosofis agar mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Secara etimologi, puasa berarti menahan, baik menahan makan, minum, bicara dan perbuatan seperti yang ditunjukkan firman Allah surat Maryam ayat 26. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa demi Tuhan yang Maha Pemurah, bahwasanya aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara terminologi, puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan disertai niat puasa. Sebagian ulama mendefinisikan puasa adalah menahan nafsu dua anggota badan, perut dan alat kelamin sehari penuh sejak terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari dengan memakai niat tertentu. Puasa Ramadan wajib dilakukan ada kalanya karena telah melihat hitungan Syaban telah sempurna 30 hari penuh, atau dengan melihat bulan pada malam tanggal 30 Syaban sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah karena kamu telah melihat bulan ru'yat, dan bukalah dengan berdasar ru'yat pula. Jika bulan tertutup mendung, maka genapkanlah Syaban menjadi 30 hari. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Oleh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya kepada kaum yang beriman, sebagaimana telah diwajibkan atas kaum sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa merupakan amal ibadah klasik yang telah diwajibkan atas setiap umat-umat terdahulu. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bentuk puasa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, yaitu puasanya orang-orang sufi, yakni praktik puasa setiap hari dengan maksud menambah pahala. Misalnya puasanya para pendeta, puasa bicara yakni
praktek puasa kaum Yahudi sebagaimana yang telah dikisahkan Allah dalam Quran surat Maryam ayat 26. Puasa dari seluruh atau sebagian perbuatan bertapa seperti puasa yang dilakukan oleh pemeluk agama Buddha dan sebagian Yahudi, dan puasa-puasa kaum lainnya yang mempunyai cara dan kriteria yang telah ditentukan oleh masing-masing kaum tersebut. Sedang kewajiban puasa dalam Islam, orang akan tahu bahwa ia mempunyai aturan yang tengah yang berbeda dari puasa kaum sebelumnya, baik dalam tata cara dan waktu pelaksanaannya. Hal mana telah menunjukkan keluasan Islam. Diwajibkannya puasa atas umat Islam mempunyai hikmah yang dalam, yakni merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat tersebut menjelaskan alasan yang melatar belakangi mengapa puasa diwajibkan di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Allah mengisyaratkan hikmah puasa bulan Ramadan, yaitu karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menurunkan kenikmatan terbesar di dalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim yang akan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, pengidentifikasian nama-nama bulan Ramadan dengan berbagai sinonimnya sebenarnya mengandung maksud. Nama-nama itu diungkapkan dengan singkat dan tepat sebagai pengingat cepat atau penggugah dan keyword tentang apa yang sebaiknya dilakukan di bulan tersebut. Selain itu, nama-nama bulan Ramadan juga menyatakan berkah dan maghfirah yang dapat diraih pada kondisi dan suasana paling baik selama 1 tahun ke belakang dan ke depan. Ramadan tahun depan seandainya masih bisa diberi umur. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyaknya keutamaan dan peluang untuk berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, hingga bulan Ramadan sering dikiaskan dengan perumpamaan tamu agung yang istimewa. Perumpamaan dan keistimewaan itu tidak saja menunjukkan kesakralannya dibandingkan dengan bulan lain, namun mengandung suatu pengertian yang lebih nyata pada aspek penting adanya peluang bagi pendidikan manusia secara lahir dan batin untuk meningkatkan kualitas rohani maupun jasmaninya sepanjang hidupnya. Karena itu bulan Ramadan dapat disebut sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Penekanan pada kata pendidikan ini menjadi penting karena pada bulan ini kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan itu meliputi aktivitas yang sebenarnya bersifat umum seperti makan pada waktunya sehingga kesehatan kita terjaga, atau kita diajarkan oleh supaya bisa mengatur waktu dalam kehidupan kita, kapan waktu makan, kapan waktu bekerja, kapan waktu beristirahat, dan kapan waktu ibadah. Jadi pendidikan itu berhubungan dengan penataan kembali kehidupan kita di segala bidang. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menata kehidupan sesungguhnya bagian dari proses mawas diri atau introspeksi. Jadi bulan Ramadan sesungguhnya bulan terbaik sebagai masa mawas diri yang intensif. Proses mawas diri melibatkan evaluasi diri ke wilayah kedalaman jiwa untuk dinyatakan kembali dalam keseharian sebagaimana akhlak dan perilaku mulai yang membumi. Tentunya evaluasi ini
didasarkan atas pengalaman hidup sebelumnya, yaitu pengalaman atas semua peristiwa dan perilaku 11 bulan sebelumnya sebagai ladang maghfirah yang sudah disemai dan ditanami pohon benih-benih perbuatan. Selain itu, evaluasi juga mencakup taksiran untuk kehidupan di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada masa Rasulullah SAW, peperangan fisik banyak terjadi pada bulan Ramadan, dan itu semua dimenangkan kaum muslimin. Peperangan fisik di masa Rasulullah adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditolak karena situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu. Namun seperti diungkapkan dalam hadis Nabi, usai perang Badar, yang paling berat adalah peperangan kita untuk berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Karena itu bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan Syahrul Jihad, dengan fokus pada pengendalian hawa nafsu diri sendiri. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, jihad melawan nafsu adalah ungkapan untuk menyucikan dan memurnikan nafsu kita untuk kembali semurni-murninya, yaitu dalam keadaan fitri. Ungkapan ini sebenarnya berasal dari firman Allah dalam Quran surat dan beberapa ayat lainnya yang berbunyi senada, yaitu menyucikan jiwa adalah syarat yang mengiringi proses awal penerimaan wahyu, yaitu Quran ayat 91 1-5. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan buah dari pendidikan jiwa secara intuitif maupun intelektual murni atau intelek awal, dengan rasionalitas dan penyingkapan tabir-tabir gelap jiwa kita yang sejatinya ummi dan fakir di hadapan Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari kedua pengertian nama bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan dan bulan jihad melawan hawa nafsu tersebut, maka terungkaplah kemudian nama bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Quran pertama sekali diturunkan di bulan Ramadan, dan pada tahun ini sebaiknya kita banyak membaca dan mengkaji kandungan Al-Quran. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengerti perintah Allah yang terkandung di dalamnya, karenanya penamaan Syahrul Tarbiyah dan Syahrul Jihad sebenarnya berhubungan dengan suatu prakondisi sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran sebagai wahyu yang diwahyukan. Dalam konteks ini, maka bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran sebenarnya merupakan peluang bagi umat Islam yang bersyahadat dengan nama Muhammad untuk mengkaji dan menggali nilai-nilai spiritual Al-Quran untuk dinyatakan menjadi akhlak mulia alias akhlak Muhammad alias akhlakul Quranul Karim. Pendek kata, bulan Ramadan sebenarnya merupakan napak tilas bagi semua umat Islam untuk memakrifati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, syahadatnya sebagai manusia yang dilahirkan dan berkembang untuk menjalani hidup dengan kesadaran kudus. Napak tilas ini dilakukan lebih intim di bulan Ramadan, di mana umat Islam diharapkan dapat mengalami keadaan jasmani dan rohani yang mirip dengan yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran diturunkan ke bumi. Inilah rahasianya kenapa di bulan ini ada yang disebut penyendirian total dengan i'tikaf di masjid pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan ada malam Lailatul Qadar
atau malam 1000 bulan. Karena itu menurut saya Ramadan dapat disebut juga sebagai bulan napatilas nuzulul Quran dan pemurnian pengetahuan tauhid dengan aslim dan Islam yang harus seperti halnya moyang Nabi Muhammad SAW dulu, yaitu Ibrahim alaihissalam yang memenggal kepala berhala yang dipuja kaumnya. Dari sini makna jihad melawan hawa nafsu pun dapat diungkapkan kembali sebagai jihad untuk memenggal kepala berhala hawa nafsu yang masih mencokol di dalam hati umat Islam. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain prosesi yang bersifat kerohanian dengan pendidikan dan penerapan praktisnya, di bulan Ramadan kita merasakan sekali suasana ukhuwah di antara kaum muslimin terjalin sangat erat dengan selalu berinteraksi di masjid, musalla untuk melakukan sholat berjamaah, dan di antara tetangga juga saling mengantarkan berbukaan sehingga antara kaum muslimin terasa sekali kebersamaannya dan kesatuan kita. Syarul ukhuwah adalah dimensi praktik yang dinyatakan kebersamaan dengan pendidikan jasmani dan rohani di bulan Ramadan. Seiring dengan semua itu, maka semakin jelaslah bahwa Ramadan disebut juga sebagai bulan ibadah, karena pada bulan ini kita banyak sekali melakukan ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah wajib seperti sholat untuk duha, rawatib dan tarawih ataupun qiyamul lail serta tadarusan Al-Quran. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas di mana semua makhluk diciptakan Allah sebagai hambanya, maka semua aktivitas jasmani dan rohani kita di bulan Ramadan dilatih untuk selalu menyatakan kebiasaan-kebiasaan luhur bahwa semua aktivitas kehidupan kita sejatinya adalah ibadah kepadanya. Inilah dimensi ma'rifat Ramadan ketika umat Islam memasuki ketakwaan sesungguhnya sebagai tujuan dari diwajibkannya puasa. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi manusia takwa, peningkatan kualitas kemanusiaan terjadi di wilayah lahir maupun batin. Artinya dengan pemahaman ilmu dan tindakan yang seimbang dengan kehendak Allah, dengan hati, akal, dan perbuatan seluruh bagian tubuh manusia. Puasa umat Islam di bulan Ramadan akhirnya memang bukan sekedar menahan lapar dan haus secara harfiah, namun meliputi seluruh kenyataan diri kita sebagai makhluk yang berjasad, berjiwa, dan diberi amanat ilahi untuk mengungkapkan jati diri, kehalifaannya, kemampuannya untuk menerima amanat pengetahuan tauhid. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tolak ukur keberhasilan seorang menjalankan puasa Ramadan sebagai manusia yang takwa justru akan terlihat bukan hanya saat puasa dilaksanakan semata. Hasil puasa Ramadan yang optimal dengan kiasan 1000 bulan justru harus lebih banyak mempengaruhi pelaku manusia di waktu sesudah puasa, yaitu 11 bulan ke depan sampai kematian tiba. Penekanan dengan sisipan harus ini untuk mengingatkan kita supaya jangan menjadi bodoh dan lalai kembali, seolah-olah umat Islam hanya menjadi umat yang baik di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri saja. Suasana Ramadan harus dapat disebarkan ke dalam rentang waktu 11 bulan ke depan setelah Ramadan dan Idul Fitri. Itulah sebenarnya ladang maghfirah yang harus dimulai kembali, diolah terus menerus untuk
ditanami dengan amaliyah kehidupan untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang paripurna. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ladang maghfirah adalah modal sekaligus peluang bagi manusia untuk kembali sadar dan berjalan di jalan Shiratal Mustaqim dan sampai dengan selamat di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Peluang ini berlaku bagi semua umat Islam yang dewasa dan bertanggung jawab, yang jiwanya selama menjalani kehidupan telah terkontaminasi oleh berbagai perbuatan yang tidak patut dalam ukuran norma iman dan Islam. Tidak ada batasan ketika peluang itu dinyatakan saat Ramadan, yaitu bagi semua perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, karena itu di bulan Ramadan yang diwajibkan untuk berpuasa dengan tujuan menjadi takwa. Maka jiwa umat Islam sesungguhnya dapat diperhalus kembali ke posisi fitri untuk melangkah ke depan, ke masa depan dan menjalani kehidupan dengan terapan makna yang semakin meningkatkan kualitas kemanusiaan, yaitu sebagai manusia takwa. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan kembali dan selalu akan kembali selama kita masih hidup, dan selama kita hidup pula Allah Subhanahu wa taala selalu menyediakan waktu ampunan bagi semua manusia, khususnya umat Islam, untuk berdekat-dekatan dengan keintiman khusus yang disebut bulan Ramadan. Jadi luruskanlah niat untuk beribadah Ramadan dengan totalitas kehambaan di hadapannya, bertunduk dan berserah diri kepadanya dengan jujur guna meraih ketakwaan sesungguhnya. Marhaban ya Ramadan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila syabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.